5 tahun lalu, bumi nyaris berakhir. Sebuah meteor berkekuatan setara pemusnah dinosaurus menghantam planet ini dan meluluhlantakkan hampir 75% peradaban manusia. Meski tragedi itu telah lama berlalu, ancamannya belum benar-benar usai. Pecahan meteor masih mengorbit bumi, siap jatuh dan menghujani kapan saja. Tak hanya itu, udara di permukaan kini tercemar radiasi mematikan setara dampak perang nuklir. Sejak saat itu, umat manusia terpaksa bertahan hidup di dalam bunker, terkubur di bawah tanah selama 5 tahun, penuh ketakutan. Our bunker's holding on. It's not easy living joy when we can. Singkat waktu, fokus Shin beralih pada John yang tengah melakukan eksplorasi di sekitar bunker. Selain memastikan kondisi area tetap aman, misi itu juga untuk melooting barang-barang yang masih berguna. Namun seketika John terkejut, retakan tektonik di dekat bunker kian melebar, memuntahkan lava panas yang mengancam segalanya. We got a few lifeboats. Always. I'll start with the lifeboats. Heading to the destroyer. Seeing a pressure storm building off the coast, but The crew. John, can you hear me? Di tengah proses looting, John mendapat peringatan darurat untuk segera kembali karena badai radiasi mematikan akan segera melanda. Staying ahead of it. John! John! Open the door. I can make it. Untung saja John berhasil selamat dari badai mematikan tersebut tepat sebelum semuanya berubah menjadi kehancuran. Singkat waktu, para petugas menggelar rapat darurat untuk membahas stok makanan yang kian menipis. Tak hanya itu, upaya keluar bunker semakin sulit karena paparan radiasi di wilayah Greenland tercatat terus memburuk. Di tengah ketegangan, seorang dokter galing bernama Amina mengungkap informasi dari temannya di stasiun lain. Ia menyebut sebuah cekungan bekas tabrakan meteor yang membentuk kawah raksasa. Rumornya, wilayah itu bebas dari badai radiasi dan pencemaran udara, memberi harapan bagi lahirnya kehidupan baru. Namun ada meragukannya sebab kawah tersebut berada di Prancis Selatan, terlalu jauh dan berbahaya untuk ditempuh warga Greenland. Keraguan kian memuncak ketika Jenderal Spee menambahkan laporan bahwa Eropa tengah dilanda peperangan perebutan wilayah, membuat perjalanan ke sana nyaris mustahil bagi mereka yang tak memiliki apa-apa. Hingga di tengah perdebatan panas itu, tiba-tiba setelah diguncang gempa hebat, Spee meminta semua orang tetap tenang karena bunker ini dirancang untuk tahan terhadap guncangan. Di saat yang sama, Allison, istri John, mengajukan permintaan kepada Spee agar segera mengevakuasi para penyintas yang terjebak di area pertambangan. Mendengar hal tersebut, Spee menegaskan bahwa evakuasi akan dilakukan besok pagi. My breath from the morning light. I wanna see the light. You mean classic rock? Kembali pada John, seorang mekanik yang tampak sibuk memperbaiki saluran air bersama rekannya Lars. Just turn the valve on already. Baby, here we go. Sementara di sisi lain, Allison dihampiri putranya, Nathan, yang kini telah beranjak remaja. Dengan wajah cemas, Nathan mengungkapkan kekhawatirannya atas gempa yang akhir-akhir ini semakin sering terjadi. Namun Allison hanya tersenyum tipis, berusaha menenangkan dan meyakinkan putranya. Di keesokan harinya, SP bersama petugas lainnya memantau proses evakuasi yang dilakukan oleh tim militer. Sementara itu, John yang baru tiba di ruang kendali mendadak heran ketika Lars tak kunjung merespons panggilannya. I could rest up to lunch. Sontak mereka pun syok saat mendapati tembok bunker mulai mengalami retakan ekstrem. Lalu, tiba-tiba
Akibat pergeseran lempeng bumi, bunker yang mereka tempati perlahan mulai ambruk. Di tengah migrain hebat dan kepanikan, John yang diliputi rasa khawatir segera bergegas mencari keluarganya. Setelah keluarganya berhasil berkumpul, Allison mengajak mereka untuk segera meninggalkan tempat itu sebelum semuanya terlambat. On the bag, okay? We're not coming back. Clothes, anything that'll fit in there. Setelah mendapatkan masker, mereka pun segera pergi meninggalkan tempat itu tanpa menoleh ke belakang. Let's go! Melihat gerbang utama yang penuh sesak, mereka yang kehabisan waktu terpaksa mencari jalan lain. It's collapsed. Come on, we gotta go! Okay, we covered up as much as possible. Go! Akhirnya mereka berhasil keluar dari bunker yang nyaris ambruk. Namun John yakin semua ini hanyalah permulaan. Tanpa ragu, ia segera mengajak keluarganya pergi meninggalkan Greenland. Where's Nathan? Wait. Let's get up! Let's like boots on the beast, let's go! We gotta go! Hey, go! No! Secure the hat! Can't take anymore! Akhirnya, meski harus meninggalkan sebagian pengungsi, mereka berhasil menyelamatkan diri. Namun kengerian belum berakhir, gempa tektonik itu justru memicu tsunami dahsyat yang segera menyusul. Sungguh naas, sebagian pengungsi harus tenggelam bersama runtuhnya wilayah Greenland. Beberapa saat kemudian, John segera memeriksa kualitas udara di sekitar perairan menggunakan alat rakitannya. Setelah memastikan kondisinya cukup aman, ia memberitahu bahwa masker bisa dibuka. Dari situlah mereka mulai merencanakan tujuan selanjutnya. Allison pun mengajukan ide untuk menuju London, kota yang diyakininya memiliki bunker serupa dengan di Greenland dan masih menyimpan para penyintas. Meski jarak tempuh ke London terbilang jauh dan penuh risiko, mereka akhirnya sepakat untuk berlayar menuju Inggris. It's the Liver Building. Singkat cerita, beberapa hari kemudian mereka akhirnya tiba di Inggris, tepatnya di kota Liverpool. Namun mereka langsung syok saat mendapati sebagian besar kota itu telah tenggelam. Melihat jalur di depan yang semakin berbahaya, John segera meminta bantuan Idan untuk mendayung sekoci agar mereka bisa terus melaju. There we go. Right, let's go. Setibanya di daratan, John memperingatkan semua orang untuk tetap bersama. Namun seketika perhatian mereka teralihkan ketika melihat sekelompok orang bergerak menuju suatu tempat tertentu. Politicians! The ground! Probably don't have a More people that way.
Rupanya, di tempat itu sedang terjadi bentrokan sengit antara warga dan pihak militer yang menelantarkan mereka sejak jatuhnya meteor. Di tengah kekacauan, seorang prajurit bernama Ipeng dengan tegas menyatakan bahwa hanya mereka yang memiliki tanda pengenal dari unit stasiun bunker sebelumnya yang diizinkan masuk. Mendengar hal tersebut, Allison, yang kebetulan masih membawa tanda pengenal, segera mengajak semua orang masuk melewati gerbang sebelum keadaan semakin tak terkendali. Namun sialnya, Adam panik saat menyadari tanda pengenalnya telah hilang. Dikuasai rasa takut, ia nekat mencoba memaksa para prajurit agar membiarkannya masuk. Kepanikan mereka pun semakin memuncak saat menyadari badai radiasi akan segera menghantam. Di tengah kepanikan, John berusaha meminta tumpangan pada Obi untuk mengantarnya ke London. Mendengar permintaan itu, Obi yang tak ingin rugi langsung menjamret arloji milik John sebagai bayaran. Betapa leganya John ketika keluarganya berhasil lolos dari badai meski harus terpisah dari kelompok mereka. Maybe another half hour to London. Tengah perjalanan, Obi yang lelah memutuskan untuk beristirahat sambil nyebat. Mereka pun diminta untuk tenang karena 30 menit lagi mereka akan tiba di London. Hingga di tengah perbincangan, tiba-tiba sontak John pun syok saat melihat hujan meteor kembali menghantam area tersebut. Tanpa ragu, ia langsung meminta semua orang untuk segera berlindung. Sungguh ceroboh, Obi yang sibuk menyelamatkan mobilnya justru tewas dihantam meteor. Setelah hujan meteor itu berlalu, mereka yang selamat hanya bisa mengumpulkan sisa-sisa persediaan dari mobil Obi yang hancur. Hingga akhirnya, setelah tiba di London yang telah luluh lantak, John dan keluarganya kembali melanjutkan perjalanan menggunakan mobil hasil pupulung. Malam harinya, Amina berkata bahwa mereka hanya membutuhkan 2 hari perjalanan jika semuanya berjalan lancar. Ia bahkan tak bisa menyembunyikan antusiasmenya untuk segera tiba di Kawah, tempat yang diyakini bebas dari segala bencana dan menjadi harapan hidup baru. Namun di tengah perbincangan itu, tiba-tiba I'm gonna go. Okay. betapa syoknya John dan keluarganya ketika mereka justru diserang oleh begal bersenjata di tengah kegelapan malam. Untungnya John yang kehabisan peluru masih sempat diselamatkan oleh Allison. Namun kelegaan itu sirna saat mereka mendapati Amina telah meninggal dunia. Dengan perasaan hancar, John pun bergegas mencari tempat yang layak untuk memakamkan jasadnya. Setelah memakamkan Amina, John menguatkan diri dan mengajak keluarganya kembali melanjutkan perjalanan. Is that the English? Jesus. Di keesokan harinya, John kembali syok saat melihat laut di perbatasan Inggris-Prancis telah surut drastis hingga berubah menjadi lembah luas. Menyadari ini sebagai kesempatan langka tanpa perlu kapal, John pun langsung tancap gas melintasinya. Singkat waktu, perjalanan mereka pun terhenti. Di hadapan terbentang jurang bekas palung laut yang entah siapa membangunnya. Mau tak mau, mereka harus melanjutkan perjalanan dengan menyeberangi jembatan gantung yang rapuh. Step. Watch. Don't.
Saat Nathan dilanda ketakutan, mereka berusaha menguatkan putra mereka itu, meyakinkannya bahwa inilah satu-satunya jalan untuk bisa sampai ke Prancis. Setelah berhasil melewati jembatan tali, cobaan belum berakhir. Kini mereka harus menyeberangi jembatan darurat yang rapuh, mirip jembatan Roblox, siap runtuh kapan saja. Go first down. That's it. That's it. Let's go, Nathan. Come on. That's it. Betapa leganya mereka saat akhirnya berhasil menyeberangi jurang tersebut dengan selamat. Singkat cerita, setibanya di wilayah Prancis, mereka terdiam saat menyaksikan bekas tabrakan meteor yang membuat kota-kota di sekitarnya rata dengan tanah. Pemandangan itu sontak menumbuhkan keraguan di benak John tentang ekspektasinya terhadap kawah yang sedang mereka tuju. Bisa jadi, kawah surgawi itu hanyalah harapan semu yang lahir dari keputusasaan manusia. Meski diliputi kecemasan, Allison tetap berusaha menyemangati John agar tidak kehilangan harapan. Namun di tengah obrolan itu, mereka mendadak terkejut saat dihampiri seorang pria bersenjata. Pria bernama Dennis itu menanyakan tujuan John datang ke wilayah tersebut, dan setelah mendengar jawabannya, Dennis tiba-tiba mengajak mereka menuju rumahnya. It's a dangerous area. Sesampainya di kediaman Dennis, mereka diberitahu bahwa tempat itu dulunya adalah gudang sortir paket COD yang kini dirombak menjadi tempat perlindungan. John tampak terkesan saat melihat Dennis memanfaatkan panel surya dan aki mobil rongsok sebagai sumber suplai listrik. Setelah memperlihatkan seluruh tempat tinggalnya, Dennis pun memperkenalkan istri dan anaknya, Julia dan Camilla. Namun senyum itu terasa pahit. Istrinya harus mengalami kelumpuhan akibat paparan radiasi yang terlalu ekstrim. C'est bon, ça va? Very good. Beberapa saat kemudian, Dennis kembali meyakinkan John tentang rencananya menuju kawah kehidupan yang oleh orang-orang setempat disebut sebagai tanah yang dijanjikan. Menanggapi hal itu, John dengan tegas mengatakan bahwa ia akan melakukan apapun untuk menemukan tempat yang aman demi keluarganya agar mereka bisa melanjutkan kehidupan. Setelah makan siang, Dennis berniat menunjukkan jalur paling aman kepada John agar mereka bisa mencapai kawah, mengingat wilayah itu sering dipenuhi begal yang memburu persediaan. Namun John sontak terkejut ketika Dennis tiba-tiba menawarkan mobil miliknya. Ada satu syarat, John harus membawa putri kesayangannya menuju kawah tersebut. Dennis mengaku tak mampu mengantar Camilla karena harus tetap tinggal menjaga istrinya yang sakit. Bahkan jika ia harus mati di tempat itu, Dennis hanya berharap putrinya bisa melanjutkan hidup di tanah yang dijanjikan. Mendengar percakapan itu, Allison yang sempat menguping tanpa ragu langsung menerima permintaan Dennis. Setelah meminta izin kepada John, Camilla pun berpamitan kepada kedua orang tuanya, menahan haru sebelum melangkah pergi. Singkat cerita, keesokan harinya John merasa lega saat melihat banyak pengungsi ditangani oleh pihak militer Prancis. Pemandangan itu membuat mereka semakin yakin bahwa kawah kehidupan benar-benar ada dan bukan sekadar harapan palsu. Sesampainya di tenda, John meminta izin untuk melanjutkan perjalanan menuju wilayah kawah kehidupan. Ia menjelaskan bahwa mereka adalah pengungsi dari bunker di Greenland. Mengetahui status warga Greenland yang memiliki privilege khusus, petugas pun mempersilakan mereka naik angkutan umum bersama para pengungsi lainnya.
Namun di tengah perjalanan, kepanikan mendadak pecah saat kawanan bandit menghadang dan mencoba membegal mereka. Setelah melumpuhkan beberapa prajurit, para bandit langsung membajak kendaraan tersebut. Di saat genting itu, John yang tak ingin perjalanannya berakhir di sini memilih untuk melawan Sungguh naas, mereka sontak syok saat melihat John justru tertembak dalam kekacauan itu. Menahan rasa sakit yang hebat, John dengan sisa tenaganya memohon kepada Allison agar segera membawa semua orang pergi menuju kawah sebelum para bandit lainnya datang dan keadaan semakin buruk. Nathan, keep pressure on it. Singkat waktu, kebahagiaan pun menyelimuti mereka saat akhirnya tiba di kawah kehidupan. Tempat itu ternyata bukan sekadar rumor, tanahnya benar-benar subur dengan udara yang bersih dan menenangkan. John merasa lega. Disinilah keluarganya akhirnya bisa memulai kehidupan baru. John? Sungguh tragis, John, sosok ayah yang bertanggung jawab, akhirnya meninggal dunia akibat kehabisan darah. Namun ia pergi dengan tenang karena yakin keluarganya akan mampu bertahan dan hidup di tempat itu. Di sanalah kisah ini berakhir. Gimana? Lumayan menegangkan kan? Sayangnya film ini memang terasa nge-milking dan terlalu mendompleng kesuksesan film pertamanya. Beberapa adegan juga jelas terasa dipaksakan, bahkan cukup aneh sampai rasanya pantas untuk di-skip. Alurnya tetap seru, tapi kreativitasnya kurang berani keluar dari bayang-bayang pendahulunya.